Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'dah. Jamaah sholat tarawih Pondok Pesantren Darul Ahwan yang saya hormati, yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga pada malam hari ini malam yang ke-11 bisa menunaikan sholat tarawih dengan khusyuk, dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita untuk di dunia dan nantinya juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang saya hormati, hari yang ke-11 ini kita menunaikan puasa. Malam ini kita barusan menunaikan sholat tarawih. Kalau kita runut sholat tarawih itu dari bahasa rawaha yuwaru tarfi, artinya itu bisa berarti istirahat. Ada yang mengatakan dalam sebuah buku itu olahraga, bisa seperti itu. Kenapa istirahat? Karena setiap 2 rakaat itu istirahat. Kita ada bacaan sholawat. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 3 kali Mas, yang betul 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaih. Jadi siapapun yang mendengar bacaan Muhammad itu harus menjawab shollu alaih. Maka ketika tidak menjawab itu, maka Nabi mengatakan fakir. Ya, apa namanya? Kikir gitu. Jadi 3 kali sebenarnya. Fadlan ta'ala wa ni'mah. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaih. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaih. Allahumma sholli Muhammad ya Rasulullah. Kemudian salat lagi. Itu jeda-jeda. Makanya dinamakan tarwih. Jadi ada jeda. Setelah itu, setelah 4 rakaat itu ada doa. Ada doanya. Doanya bagaimana? Ini doa ini ketika ya Siti Aisyah, apa yang dibaca Nabi ketika nanti di malam Lailatul Qadar, malam bulan Ramadan, dikatakan bahwa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Jadi minta ampun, permintaan ampun yang diminta. Ya Allah, Allahumma innaka afun karim, ya Allah engkaulah yang maha pemaaf, tuhibbul afa, yang memberi maaf, fa'fu anna ya karim, maafkan kami ya Allah. Jadi sebenarnya itu. Maka ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, apa yang dibaca ketika kita pada bulan Ramadan ini untuk barangkali nanti menemukan Lailatul Qadar, yang dibaca itu. Maka imam ketika setiap 4 rakaat sekali mesti berdoa sebetulnya. Jadi besok kita kasih doa Mas. Jadi setiap 4 rakaat, setiap 4 rakaat itu kita berdoa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bil alamin. Kalau saya dulu di Jogja itu biasanya dituntun karena masih banyak jawabannya di Allahumma innaka afun kafirun afun tuhibbul afwa tuhibbul fa'fu anna fa'fu. Jadi seperti itu. Tapi kita nanti berdoa secara bersama-sama. Jadi biar nanti kita ada berkahnya begitu. Coba nanti kita yang selama ini barangkali masih satu-satu, nanti kita buat 2-3. Maka itu tadi dikatakan sholat tarawih seperti itu. Kemudian kita menggunakan 20 rakaat, ada istirahatnya itu. Kalau kita cepat seperti itu, seperti olahraga 13, tetapi tetap tumakninah. Allahu Akbar, berhenti. Allahu Akbar, berhenti. Sujud, berhenti. Jadi itu namanya tumakninah. Makanya santri-santri, kemarin saya katakan santri harus bisa apa sih bacaan imam ketika nanti Anda sebagai sholat tarawih jadi imam. Harus urut suratnya itu. Alhaqumut takatsur, nanti kemudian yang pertama, kemudian digandakan wal asri. Ya, setelah itu nanti berdoa. Berarti 4 rakaat berdoa kan? Nah, setelah itu wailul likulli humazatil lumazah, kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kami harus hafal. Ya, harus hafal. Kemudian li'ila fi quraish, gandenganna ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kalau hafal itu nanti pasti tidak geseh. Kalau inna a'toina kal kautsar, gandengan kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian idza ja, kemudian tabat yada. Ada sebetulnya teori untuk menghafalnya itu.
Itu kalau versi saya. Apa misalnya yang pertama al-hakumut takatsur itu mesti dimulai itu ya. Kemudian gandengannya nanti apa ya kira-kira? Gandengannya mending wal asri. Al-hakumut panjang kemudian wal asri. Al-hakumut takatsur sama kemudian rakaat yang kedua wal asri. Setelah itu wailul likulli humazatin kemudian alam taro. Alam taro. Jadi memang menghafalkannya seperti itu. Kemudian li'a itu li'ila fi Quraisy karena aro'aital di mana li'a. Itu yang kedua. Kemudian innakul berarti inna ataunya ke kul ya ayyuhal kafirin. Kemudian idza ja tabbat yada. Nah, caranya seperti itu. Kalau tidak punya rumus seperti itu, apalagi kita imam itu konsentrasinya bacaan dan sebagainya kemudian harus mengurutkan, sulit Mas. Maka harus pinter-pinter bagaimana. Itu aja imam itu juga sering lupa. Saya kemarin juga lupa, tadi juga lupa. Tadi mau baca misalkan apa ya? Wa wailul likulli humazatil lumazah. Yang bahasa aja. Ya qul ya ayyuhal kafirun sak temune. Itu imam ketika harus mengingat itu kemudian banyak yang harus dibaca, terkadang seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Itu namanya manusia. Al-insanu makhluqun wa nisan. Manusia tempat lupa. Sempat kesalahan dan lupa. Oleh sebab itu santri nanti saya harap nanti ke depan harus bisa termasuk doa kamilin yang setiap subuh tadi subuh saya ajarkan itu saya hafalkan bersama saya itu harus hafal. Allah baca'alna bil imani kamilin walil farati bu'atin walil sholati hafidin walil zakati fa'alin walil mantakun walil fa'alin. Terus itu memang harus dibaca, sering dibaca. Kalau Anda sering membaca pasti hafal, termasuk doa Al-Qur'an. Coba doa Al-Qur'an itu sering dibaca, nanti lisan itu seperti terbiasa. Tapi kalau jarang-jarang dibaca, ya tidak terbiasa. Termasuk ketika melafadzkan surat An-Naba, pokoknya disering dibaca gitu. Seperti orang Yasin, surat Yasin itu loh. Surah Anda kalau barangkali ikut jamaah Yasin itu, kita hanya mendengarkan. Kalau disuruh, tapi kalau meneruskan bisa. Nah, ketika meneruskan bisa, sebetulnya sudah satu tahap untuk menghafal sebetulnya. Nah, itu tinggal nanti diurutkan. Nah, oleh sebab itu penting kiranya kita menggunakan strategi menghafal itu surat-suratan kemudian doa yang nanti suatu saat pasti Anda akan menjadi imam. Saya berharap nanti termasuk nanti yang belajar untuk kultum gantian. Ini segini banyak ini nanti harus bisa satu persatu kultum barangkali dibuatkan mimbar. Baca ayat kemudian dijelentreh nih. Enggak apa-apa. Besok coba mencoba seperti itu. Jadi baca hadis atau ayat misalkan man qoma iman wa tiyam ghufra ma taqaddama. Qoma maksudnya apa di situ? Diterjemahkan, dicari artinya. Koma di situ ada yang mengatakan koma lail berarti sholat tahajud, ada yang mengatakan sholat tarawih. Nah, itu ada dasarnya, tinggal apa nanti kita milih yang mana. Yang penting ibadah dalam bulan Ramadan ini mesti kita laksanakan. Hadirin santri yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini menambah ilmu bagi kita semua. Iya, untuk besok pagi nanti saya umumkan pada santri, insya Allah besok pagi kita sudah ngaji kitab Fathul Qorib. Ya. Jadi di Desa Kendal ini banyak santri alumni dari Wonokromo, Pondok Pesantren Nokromo. Ada dari santri alumni dari Jajar. Ada santri dari Pondok Ngunut. Ada santri dari Lirboyo. Ada dari Blok Agung. Coba nanti kita Pondok Pesantren Darul Ahwan itu mengakomodir itu. Jadi kita ngajinya ke depan itu macam-macam nanti. Kitabnya kemudian dari berbagai alumni seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.